Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan audit sistem informasi menggunakan framework COVID 4.1 pada e-learning Unisnu Jepara. Perkenalkan, nama saya Vera Mita Haloho, NPM 2195207, kelas 4 SIA. Audit sistem informasi merupakan proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti untuk menentukan apakah sistem informasi ELA menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian internet yang memadai, semua aset dilindungi dengan baik dan tidak disalahgunakan, serta terjaminnya integritas data, keandalan serta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan sistem informasi berbasis komputer. Konsep kerangka kerja COVID dapat dilihat dari 3 sudut pandang, yaitu 1. Kriteria informasi atau information criteria, 2. Informasi TI atau IT resource, dan 3. Proses TI atau IT proses. Analisis maturity level. Analisis tingkat kematangan dapat dilihat dari penyebaran kuesioner. Kita perhatikan tabel titik 1, yaitu rekapitulasi hasil kuesioner, di mana domain DS3 prosesnya mengelola kinerja dan kemampuan, totalnya 149. DS3 prosesnya memastikan keamanan sistem, totalnya 119. Domain DS3 7 memberikan pelatihan kepada para pengguna, totalnya 115. Domain DS9 prosesnya pengelolaan konfigurasi, totalnya 132. Domain DS10 prosesnya pengelolaan permasalahan, totalnya 122. Domain DS11 proses pengelolaan data, totalnya 138. Domain DS13 proses pengelolaan operasi-operasi, totalnya 146. Kita perhatikan tabel 2, di mana tabel 2 yaitu current maturity domain DS. Domain DS3 indeksnya 4.03, levelnya 4. DS5 indeksnya 3.14, levelnya level 3. DS7 indeksnya 3.11, levelnya level 3. DS9 indeksnya 3.57, levelnya 4. DS10 indeksnya 3.30, mempunyai level 3. DS11 indeksnya 3.73, levelnya 4. DS3 indeksnya 3.95, levelnya 4. Dari tabel 2 terlihat bahwa secara umum tingkat kematangan implementasi e-learning Unisnu khususnya pada domain deliver and support berada pada tingkat 4 atau manage and measurable. Hal ini berarti bahwa kegiatan atau standar yang berkaitan dengan implementasi e-learning Unisnu telah diterapkan secara formal dan saling terintegrasi. Sekarang masuk ke analisis gap atau maturity level. Kita perhatikan pada tabel 3 gap maturity level. Prosesnya di mana tingkat kematangannya ada 3. Prosesnya DS3 saat ini 4.03, harapannya 5, gapnya 0.97. Proses DS5 saat ini 3.14, harapannya 4, gapnya 0,86. Proses DS7 saat ini 3.11, harapannya 4, gapnya 0.89. DS9 saat ini 3.57, harapannya 4, gapnya 0.43. DS10 saat ini 3.30, harapannya 4, gapnya 0.70. DS11 saat ini 3.73, harapannya 4, gapnya 0.27. Proses yang terakhir DS13 saat ini 3.95, harapannya 4, gapnya 0.05. Berdasarkan paparan di atas, maka dibuatlah rekomendasi berupa pengelolaan IT yang lebih intensif terhadap penggunaan e-learning. Selain itu, perlu diadakan sosialisasi maupun pelatihan terhadap penggunaan e-learning agar penggunaannya bisa lebih maksimal.
Pihak manajemen UPT, Pusat Data dan IT juga harus berkomitmen terhadap tingkat keamanan dan pengelolaan proses-proses yang sudah cukup baik ini agar terus ditingkatkan. Peningkatan tingkat kematangan juga harus dilakukan sesuai dengan standar COVID agar Unisnu dapat menerapkan pengelolaan IT yang baik atau good governance. Baiklah, demikian hasil penjelasan yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.